Shalom Yud Kinanti, Kinanti kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik, kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Kita mau belajar yang namanya belajar cari uang. Cari uang di mana? Cari uang tuh di bank. Iya, tapi nggak bisa masuk begitu aja. Kita akan belajar satu bagian bisnis yang namanya maklar properti. Masih sekolah juga bisa kok, percaya nggak? Ya, maklar properti namanya. Broker properti merupakan istilah keren dari pialang atau maklar properti. Broker properti bertugas menjembatani investor atau pembeli dan penjual. Keberadaan broker properti sangat membantu bagi penjual atau pembeli yang ingin membeli, menyewa dan menjual properti yang diinginkan. Jasa broker properti dalam jual beli sewa properti ditopang oleh sinergi dukungan 5 stakeholder utama, yaitu pemerintah, perbankan, developer, asosiasi, dan masyarakat. Wow, hebat ya. Anak-anak Yud sudah mulai dewasa nih, mulai mau cari uang sendiri. Apa itu jenis properti? Broker properti dikembangkan menjadi dua, yakni broker properti freelance dan broker properti bersertifikat di bawah naungan perusahaan. Cara menjadi broker properti di sini adalah dengan bergabung pada sebuah kantor broker properti. Alasannya mengapa broker properti harus menjadi pilihan pekerjaan? Alasannya, satu, relatif tidak memakai modal. Yang kedua, tidak terikat waktu. Yang ketiga, penghasilan yang adil dan tinggi. Yang keempat, banyak relaksasi atau relasi juga ya. Kemudian komisinya, menurut Peraturan Perdagangan Republik Indonesia nomor 33 garing M DAG garing Per garing 8 garing 2008 tentang perusahaan perantara perdagangan properti menetapkan besaran komisi untuk broker properti minimal 2% dari nilai transaksi. Dalam proses deal transaksi jual beli sewa rumah, tanah, dan properti lainnya, broker properti bersertifikat biasanya perusahaan menetapkan standar komisi yang pasti, yakni komisi 3% untuk harga jual lebih kecil atau sama dengan 1M, komisi 2,5% untuk harga jual antara 1M sampai 3M, komisi 2% untuk harga jual lebih besar dari 3M, dan komisi sewa atau kontrak yakni 5%. Agen broker properti. Menteri Perdagangan RI Mari LK Pangestu telah menerbitkan peraturan nomor 33 garing M DAK garing Per garing 8 garing 2008 tentang perusahaan perantara perdagangan properti. Ada banyak hal yang diatur dalam Permendak nomor 33 tahun 2008. Antara lain, yang paling penting adalah setiap perusahaan broker harus memiliki surat izin usaha perantara perdagangan properti SIU P4. Izin tersebut dikeluarkan oleh Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Departemen Perdagangan dan setiap 5 tahun harus didaftarkan ulang. Untuk mendapatkannya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain memiliki paling sedikit 2 orang tenaga ahli sebagai pimpinan perusahaan dan seorang broker properti. Semua bentuk perusahaan bisa mengajukan SIU P4, baik berbentuk PT, CV, koperasi, firma, ataupun perorangan. Jadi broker tradisional juga diakomodir dalam peraturan ini. Dengan telah memegang SIU P4, setiap perusahaan wajib menyampaikan laporan kegiatan perusahaan seperti hasil penjualan tahunan kepada Direktur Bina Usaha dan pendaftaran perusahaan Departemen Perdagangan setiap 1 tahun sekali. Hiyo, bingung gak sahabat Yud Kinanti? Ada yang bilang, enak juga ya zaman masih sekolah, SMP, SD, sampai SMA deh. Kalau kuliah mulai pusing. Aduh, kalau sudah dunia kerja, dunia orang dewasa pusing. Ya itulah hidup. Itulah hidup. Sewaktu kalian sekolah yang pusing kan orang tuamu. Tapi setelah kalian akan jadi orang tua, kamu yang pusing karena akan punya anak dan segala macam.
Bekerja keras itu adalah sebuah keindahan. Dalam Efesus 4 ayat 28 dikatakan, baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dia dapat berbagi kepada yang kekurangan. Selamat bekerja keras, selamat menempuh. Ya, berjuang untuk hidup. Salah satu pekerjaan yang dijelaskan tadi adalah broker properti. Sebetulnya sederhananya gini, ada yang mau jual, ada yang mau beli, kamu itu perantaranya yang menghubungkan. Cocok enggak? Nah, dicarikan lagi, tidak cocok, cari lagi pembeli, cari lagi penjual. Ini ada apa saja nih, rumah-rumahnya di mana, daerah mana, ya harganya berapa, fasilitasnya apa, cari lagi pembeli. Nah, itu namanya broker, ya, jadi perantara. Jadi ada banyak pekerjaan. Memang hasilnya kalau deal bisa besar. Ya kalau 1M coba 2%, coba 1M 2% berapa? Berapa? 1000 miliar. Kalau 1 juta 2% berapa? Nah, hitung saja ya. Kalau 1% dari 1 miliar berapa? Berarti 1 juta kan? 10 juta 1%. Kalau 1 miliar berarti 20 juta. Kalau deal, kalau jadi. Tapi kan susah, ini bukan jual gehu. 1001, 2003 kan bukan. Ini mungkin 1 tahun ya dapat 1-2 aja udah luar biasa. Itu udah luar biasa ya. Kalau 1 tahun dapat 3 saja, itu sudah luar biasa. Nggak gampang. Ya, nggak gampang. Jadi memang tidak ada pekerjaan yang mudah. Tapi kalau diminati, dijalani dengan sungguh-sungguh, relasinya banyak, orang sudah tahu tentang kamu, kejujurannya dan segala macam, ya segala sesuatu akan berkembang. Jadi sahabat Yud Kinanti, di usia dewasa kita bukan main, bukan senang-senang, kumpul-kumpul, hangout, tetapi Tuhan memanggil, baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Efesus 4 ayat 28, supaya dia juga bisa berbagi kepada yang kekurangan. Shalom sahabat Yud Kinanti, selamat berjuang menggapai masa depanmu dengan bekerja keras. Yud Kinanti, kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik, kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Taburlah kerja keras, nanti akan ada kesuksesan untuk hidupmu. Shalom.